فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sebuah kenikmatan, yaitu bisa melanjutkan ibadah di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya marilah kita bersyukur apabila kita di malam hari ketika di sholat isya kita bisa melakukan sholat berjamaah, kemudian ketika di pagi harinya dilanjutkan dengan sholat subuh secara berjamaah, maka dalam hadis Rasulullah SAW katakan seperti halnya ia sholat semalam suntuk. Oleh karena itu, rahimahullah, marilah kita senantiasa melazimi amalan-amalan yang sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Kedua kalinya sholat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, serta para sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Rahimahullah, dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat dari ajsamikum, yaitu bentuk jasad kalian, wala ila suwarikum, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat dari rupa kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu adalah qulubikum wa a'malikum, yaitu hati-hati kalian dan juga perbuatan-perbuatan amal kalian. Konfidin rahimahullah, di sisinya Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang seorang hamba itu sebelah mata. Semua yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, entah itu jabatan, entah itu kaya raya, miskin dan lain sebagainya, itu saat Allah Subhanahu wa taala menganggap semuanya itu sama. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan menganggap setiap hamba itu berbeda ketika ia melihat dari qulubikum wa a'malikum, yaitu hati-hati kalian dan begitu juga perbuatan amalan kalian. Semakin banyak kita melakukan sebuah ketaatan dan semakin banyak kita melakukan perbuatan kemaksiatan, disitulah titik di mana takwa kita terlihat. Ketika kita banyak melakukan amal soleh, maka disitulah iman kita naik. Dan apabila kita banyak perbuatan maksiat, maka disitulah takwa kita sedang ada di bawah. Oleh karena itu, satu hal penting juga apabila kita melakukan sebuah amalan, itu di situ juga sesuai dengan pahala kita, sesuai dengan hati kita. Kalau kita melakukan sebuah amalan dengan hati penuh ikhlas, itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu serupa. Misalnya kita ada acara bersih-bersih masjid, akan tapi dalam hati kita ini cuma ada rasa sedikit tidak ikhlas gitu. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala demikian. Kalau dia melakukan perbuatan amal soleh setengah-setengah, ya pahalanya juga setengah. Oleh karena itu, terutama di melakukan amalan soleh, adalah kita selalu awali niat kita itu karena Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh, maka apa yang kita kerjakan bisa menjadikan totalitas dalam perbuatan amal soleh. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata salahnya datang dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
subuh.